salah seorang sahabat Nabi, yaitu putra Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar, yang dikomentari, disaksikan oleh Rasulullah SAW. Beliau, Nabi Muhammad, pernah berkata kepada istrinya, yaitu Sayyidah Hafsah, "Wahai Hafsah, saudara laki-lakimu ini, yaitu Abdullah bin Umar, huwa rajulun salih, dia adalah laki-laki yang soleh." Salah satu sejarah hidup dari Abdullah bin Umar yang bisa kita petik pelajarannya adalah tentang berhusnudzon. Beliau Abdullah bin Umar pernah memiliki beberapa orang hamba sahaya, budak, yang mana mereka rajin beribadah, melakukan sholat, dan ketika dinilai dipandang oleh Abdullah bin Umar, mereka istiqomah, mereka ajak konsisten melakukan ibadah ketaatan tersebut, maka budak itu akan dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Satu, dimerdekakan. Berikutnya satu lagi, terus dari budaknya tersebut dimerdekakan, hingga kawan-kawan, teman-teman dari Abdullah bin Umar yang menyaksikan peristiwa itu, ada yang berkomentar, "Hai Abdullah, itu budak-budak kamu itu cuma berpura-pura rajin sholat saja, rajin beribadah di depan kamu, tapi sejatinya mereka hanya ingin dimerdekakan saja olehmu." Terus Abdullah bin Umar menjawab, "Biarlah seandainya mereka," yang kurang lebih artinya, "biarlah seandainya mereka berpura-pura di belakangku, namun yang penting bagiku adalah bahwa penilaianku terhadap mereka di hadapanku adalah orang-orang yang baik. Mereka di hadapanku adalah orang-orang yang rajin beribadah lillahi ta'ala. Adapun urusan hati, saya pribadi enggak mengetahuinya. Tugas saya, wewenang saya hanyalah sebatas menilai lahiriahnya saja. Dan adapun seandainya nyatanya, faktanya, saya tidak ketahui bahwa mereka hanya berpura-pura ingin dimerdekakan saja, hanya berpura-pura rajin ibadah, tapi niat aslinya bukan lillahi ta'ala, namun hanya ingin dimerdekakan, maka ya saya tidak sampai sebegitunya untuk menelisik isi hati dari mereka. Jadi ini adalah cerminan betapa kuatnya husnudzon dari Abdullah bin Umar, sehingga ketaatan tabarru', ketaatan beliau mencari pahala dengan memerdekakan budak. Nah, karena memerdekakan budak itu kalau dinominalkan harta, misal rupiah, itu bukan cuma jutaan, bukan cuma puluhan juta. Nah, kalau nilai sekarang, kata orang ya yang sudah menghitung, itu satu budak itu bisa sampai 1 miliar ke atas gitu kan, itu katanya. Nah, tapi intinya kata para ulama pun untuk satu budak itu, memerdekakan satu budak itu bukan merupakan nominal yang kecil, nominal yang sangat besar gitu kalau diuangkan. Ketaatan Abdullah bin Umar untuk mencari pahala lillahi ta'ala dengan memerdekakan budak, memberi kemerdekaan kepada budaknya itu tidak diribetkan, tidak direcoki,
dengan misal perasaan pengen suudzon kepada budak tersebut. Ya sudah, Abdullah bin Umar secara prosedurnya ya, kewajiban dalam Islam yang diteliti hanya sebatas lahiriahnya. Nah, adapun nanti di belakang para budak itu misal menggosipkan, membongkar aibnya sendiri, mengatakan kepada orang-orang tetangganya bahwa misal saya ini aslinya rajin sholat cuma karena ingin dimerdekakan saja oleh tuan saya, aslinya mah saya saya bukan lillahi ta'ala misal. Nah, maka Abdullah bin Umar nggak tahu misal gitu kan, karena tidak sampai kepada telinga beliau sendiri. Nah, maka beliau merdekakan atas penilaian yang menurut beliau Abdullah bin Umar adalah benar. Maka barang siapa yang prasangka hatinya baik, tidak banyak berpikiran negatif, maka hidupnya akan tentram. Dan sebaliknya, banyak orang menjadi sakit-sakitan, hidupnya terasa ya banyak masalah. Salah satu faktornya ya karena dia berpikiran negatif kepada semua orang, ya, bahkan kepada dirinya sendiri mungkin gitu ya. Nah, jadi husnudzon butuh kecerdasan memang ya, tapi pada tempatnya masing-masing ya. Kalau ada orang masuk ke rumah orang tidak dikenal ya, maka kita perlu waspada. Nah, kalau ada misal malam-malam orang kok kerusak-kerusuk gelodakan di dapur, di halaman belakang rumah, nah, maka kita perlu waspada. Nah, jadi berhusnudzon kepada sesama muslim, nah, tetap butuh akal, tetap butuh kewaspadaan, tapi ada tempatnya ya.